Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request beberapa dari sektor teknologi. Yang pertama ada PGO, kedua Buka, ketiga Goto, keempat SRTG, kelima IMTK, keenam SCMA, ketujuh WIRG, kedelapan GIA, ke-9 MPPA, ke-10 MLPL, ke-11 BEPIN, dan terakhir di MMX. Langsung saja ke saham pertama, ada PGO yang ditutup di harga 750 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semuanya, PGO ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PJIO ini bagus, ada pembalikan arah. Dengan kondisi seperti ini, PJIO itu belum membentuk swing low. Yang perkiraan saya setelah candle merah ini dia ada koreksi yang bisa cukup dalam. Ternyata koreksinya cuma ke 700 terus mantul lagi. Yang seperti analisa saya sebelumnya, memang PJO itu harusnya bertahan di atas 700, nggak sampai ke 680 kalau membentuk koreksinya terlalu dalam. Dengan kondisi seperti ini harusnya ada support minor yang harus dijaga oleh PJO 720. Ini harus dijaga nih. Kalau dilihat kondisi seperti ini memang dia baru aja break ya, 750 750-nya. Seperti ini gambarannya. Jadi udah indikasinya kalau sampai jebol 720-nya lebih lemah, lama lebih pergerakannya. Kalau mau cepet naiknya ya koreksinya tuh nggak lebih dari 720. Untuk PGO bagus. Pokoknya PGO ini kalau dilihat kondisi seperti ini support code-nya ya memang 700-680 area bawah ini. Tapi ini kan baru IPO, baru mulai nanjak, sepertinya ya masih ada tarikan, masih ada peluang narik 800 itu, ada peluang masih ke situ ya. Cuman kalau beli harga sekarang hitung-hitung aja risk rewardnya. Kalau PGO sih saya sudah infokan bahkan dari 680 700 ini di candle ini nih suruh spec buy. Jadi untuk PGO potensi upsetnya masih bisa, minimal 800 bisa disentuhnya. Kalau nggak di awal Mei, minggu pertama. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Volume juga lumayan meningkat. Berarti memang ada akumulasi di atas. Dan ya cukup bagus lah untuk PGO. Follow the trend aja selama di atas 720. Seperti itu untuk PGO. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Buka yang ditutup di harga 228. Terkoreksi 1,72%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di broker semuanya Buka ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya nih. Biarpun asing akumulasi terus, kalau sahamnya seperti ini kan juga nggak naik-naik. Jadi karena Buka sudah membentuk lower high baru 2 minggu terakhir di 240, di bawah EMA 20-nya agak berawan. Hati-hati kalau Buka jebol 228-nya. Konfirmasinya memang support sandaran terakhirnya itu 220. Tapi indikasinya kalau sampai turun dari 228 Senin minggu depan, indikasinya udah jelek karena dia sudah membentuk lower high. Berarti kalau dia jebol 228-nya dia membentuk lower low. Dan akan peluang besar mengarah ke support kuatnya 220 jebol itu 210% lagi dia turun. Ya indikasinya udah jelek juga nih. Ya momentumnya sepertinya ya ini tarikan terakhirnya nih. Tarik sebentar terus diguyur-guyur-guyur. Ya tapi kalau masih yakin akan kenaikan mungkin di bulan Mei, yaitu sandaran terakhirnya 220. Jebol itu minggu depan ataupun di bulan Mei turun lebih dalam. Harus dijaga. Kalau Bapak Ibu ada beli di 228 ya itu toleransinya 220. Support yang harus dijaga oleh Buka. Tapi kalau Buka sudah membentuk lagi low baru tanggal 27 nanti pas open market, itu dia indikasi jelek. Pokoknya kalau mau bagus tembus lagi 230. Jangan sampai ke 220. Karena indikasinya makin lemah kalau dia sampai mengarah ke support pertahanan terakhirnya ini. Jadi seperti itu untuk Buka. Tapi ini disclaimer on, bisa dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah, sesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Yang penting itu punya plan. Mau sahamnya ke berapa juga ya tetap ikut aja. Kalau kita harus cut loss dulu. Seperti itu aja. Untuk Buka, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup di harga 95 menguat 3,26%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di broker semarinya Goto ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Goto ini lagi berjuang. Kelihatan volume mulai membesar nih. Cuman tetap perlu hati-hati. Selama belum mampu tutup di atas 100 masih rawan. Kalau beli di harga tanggung seperti ini ya resikonya 50-50. Naiknya 5 poin, turunnya 5 poin. Di bawah 90 tuh ke 80 udah potensi besar. Jadi ini harga tanggung. Kalau Bapak Ibu ada yang tektokan main di 90, jual di 93, 95 ya bisa juga seperti itu. Banyak strategi
ya. Jadi kalau untuk nge-swing panjang mungkin seminggu 2 minggu ya, kondisi sekarang kurang ideal ya. Nantilah lihat tembus nggak 100-nya. Kalau dilihat ke volume memang meningkat. Kalau dilihat dari candle weekly-nya ada 3 black row. Ya konfirmasinya akhir April tembus gak 100. Harus bertahan di atas 100 baru bagus. Tapi kalau dilihat dari candle mingguan yang harusnya candlenya ada pembalikan arah nih ya, candle bullish single pink harusnya naikkan, tapi sampai 130 dia turun dan dah jebol 100-nya jebol. Indikasinya sih kurang oke ya, tapi kita lihat seminggu ke depan aja gimana setelah open market, setelah lebaran, mampu nggak bertahan Gotoh di atas 100. Seperti itu untuk Gotoh. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 1840, menguat 0,27%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokar semarinya SRTG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SRTG masih sama. Sebelum tembus 1900 masih rawan. Karena dia juga 2 hari perdagangan minggu ini kembali membentuk lower high, lower low. Tapi akan ada potensi bisa aman atau mencoba pembalikan arah menjadi minornya uptrend mungkin ke area 2000-2100 asalkan akhir April tembus 1900, titik aman pertamanya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada beli di 1800-1840 ini, kelihatan volume meningkat ya. Pokoknya kalau dia merah jebol 1800 di akhir April, tinggalin aja dulu. Kecuali Bapak Ibu mau untuk lebih jangka panjang, mungkin 6 bulan sampai setahun. Bisa average down. Strategi average down-nya seperti apa ya, itu Bapak Ibu bisa join di grup Borneo Trader ya kalau mau. Jadi seperti itu. Untuk SRTG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 765, tar koreksi 1,92%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinya IMTK di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, langsung saja ke teknikalnya, IMTK ini dia minggu ini kembali membentuk lower high 2 hari perdagangan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya perbesar aja. Mungkin yang dari handphone itu juga kekecilan layarnya ya. Nah ini lebih besar dengan kondisi seperti ini. Ini kecilin aja untuk MACD-nya. Nah ini ada candle 3 black row. Mestinya kondisi seperti ini, apalagi koreksinya belum kecil, harus ya, nggak boleh merah, harus. Open market lebaran langsung hijau, tutup di atas minimal 780, itu nggak bisa ditoleransi ya. Jadi di akhir April sisa 2 hari perdagangan, IMTK harus tembus 780 minimalnya, bagusnya lagi 800. Kalau misalnya dia lanjut koreksi ya ke arah supportnya, nih langsung mepet bawah aja 740 sampai ya 720, itu indikasinya juga kurang oke. IMTK itu sudah membentuk lower high di 815, sebelumnya di 855. Jadi 2 minggu dia sudah membentuk lower high. Jadi konfirmasinya akhir April kalau mau rejection harus hijau untuk IMTK. Minimal tadi 780, bagus lagi 800 atau di atasnya lagi. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 167 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya SCMA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SCMA indikasinya belum oke nih, nggak ada momentum juga, tapi ada peluang nggak rebound. Lihat nanti minggu depan open market gimana, ada buying power nggak, ada kekuatan nggak ya. Di saham downtrend seperti ini ya masih bisa naik, ya bisa rebound, tapi indikasinya sudah susah untuk menembus 180-nya. Potensi besar kepentok, jadi ada yang nge-swing juga pasti nantinya, potensi besar ya, profit taking di 180 dengan kondisi seperti ini. Kalau SCMA, kalau untuk SCMA menurut saya lebih ke wait and see aja dulu. Lagi nanggung lah, harganya juga belum menarik. Kondisi yang pola seperti ini nih harus lihat buying power, lihat keadaan market saat berjalan. Nah itu caranya bisa dengan menggunakan teknik scalping yang saya ajarkan, melihat bagaimana bid offernya dan lainnya. Nah kalau Bapak Ibu mau tertarik belajar itu bisa di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 28 Mei. Nanti Bapak Ibu tuh bisa menyesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu. Misalnya lagi nggak ada kerjaan, bisa trading, scalping, udah dapat profit 3-5% sehari, ya udah kan. Kalaupun banyak kerjaan mau coba nge-swingnya tapi teknik untuk masuknya seperti apa, ya bisa gunakan juga teknik scalpingnya. Gimana kondisi bid offernya,
atau time frame chartnya untuk SCMA ya. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 128 terkoreksi 1,53%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekerja sebenarnya WIRG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. WIRG indikasinya juga kurang oke. Tapi lihat kondisi saat market buka nanti aja. Kalau dilihat ini ya masih ditoleransi, resistennya 130 dan dia koreksinya cuma 2 tick. Sebelumnya candle hammer ya harus hijau. Nggak ada cerita lagi merah-merah. Kalau mau bagus ya open market langsung hijau, tembus 130. Ada sinyal coba naik lagi. Tapi naik-naik terbatas ya, mungkin 10 poin naiknya 140 aja diuji. Karena indikasinya masih down trend untuk WIRG. Jadi dimanfaatin untuk swing pendek. Cari target mungkin di 3-6% udah. Jangan tinggi-tinggi deh. Kalau Bapak Ibu cari profitnya 20%, 30% dengan harga sekarang itu lama waktunya dan ya di bawah naik turun. Mending dikit-dikit tapi bisa dikumpul sering, banyak seperti itu. Untuk WIRG, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang ditutup di harga 66 terkoreksi 2,94%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekerja sebenarnya GIA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk GIA ya udahlah 60, tunggu aja di 60. Udah jelek lah untuk GIA ya. Seperti yang sering saya bilang, jebol 80 arahnya 60. Ini pelan-pelan dia ke 60. Tunggu di 60, mantul nggak mantul. Tapi ya cari profitnya pendek-pendek aja, jangan tinggi-tinggi berharap dari 60 ke 80 atau 100. Yang ada Bapak Ibu bisa dibawa turun terus kan, naik turun rugi waktu. Cari profit 3-6% aja udah. Kalau berminat, kalau yakin 60 itu bottom dan bisa ke 80, Bapak Ibu mau hold juga bisa, silahkan ya. Nggak ada yang salah. Tapi menurut saya lebih cepet tuh, lebih baik aja lah. Cari profit pendek aja. Cari profit. Jadi seperti itu. Untuk GIA, potensi arah 60. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 84 menguat 2,43%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya MPPA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA ini juga salah satu saham yang susah untuk diikutin ya. Grupnya LiPo, MPPA, MLPL, LPPF ataupun LPKR-nya ya. Ya itu agak susah tuh. Jadi kondisi seperti ini sama. Kalaupun Bapak Ibu nekat beli ya ini harga psikologis 80, kalau turun dari itu 60. Jadi ya bisa stop loss disesuaikan. Kalau mau beli harga sekarang menurut saya ada volume yang cukup meningkat, bisa jadi ada teknik rebound untuk MPPA. Kalau dilihat dari candle weekly-nya ada doji, setelah koreksi biasa aja. Menurut saya bisa ada teknik rebound ya. Nekat aja. Pokoknya tutup di bawah 78 tuh tinggalin aja. Cut loss-nya yang cukup dalam, memang sekitar 5-6%. Dengan target kalau kondisi seperti ini ya 100, level psikologisnya akan diuji resisten kuatnya nih. 100-103 itu. Potensi upset-nya cukup besar tuh 1/2. Cut loss-nya misalnya 76-89%. Target profit 20%. Ya seimbang 1/2. Bisa nggak kalau kondisi MPPA seperti ini? Bisa juga. Atau kalau Bapak Ibu nggak yakin dia bisa nambus itu ya terdekat itu sangat mungkin ke 91. Kalau rebound ya sangat mungkin 90. Jadi ratio reward 1/1. Kalau Bapak Ibu beli dan dia profit 8% bisa di hold. Bisa pasang trailing stop, jaga-jaga untuk bisa nanti ikut follow the trend kalau dia memang terus naik. Seperti itu ya. Untuk MPPA menarik nih, MPPA bisa diperhatikan. Tapi ini saham ya memang susah diikutin ya. Tapi kalau nekat yang penting punya plan. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 85 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekerja sebenarnya MLPL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MLPL harga nanggung. Dia konsolidasi di bawahnya perkiraan saya. Dia itu bertahan di atas 88. Ternyata dijebol ya. Konsol di bawahnya. Tapi nggak langsung turun ya. Yaitu kita tuh agak susah ngikutinnya nih. Ini benar turun apa nanti mantul. Pas dibeli nanti bisa tiba-tiba malah turun. Dan ya konfirmasinya sekali lagi MLPL kalau bisa tutup di atas 92 semoga aman. Kalau saya beli buy on break. Kalau dia tembus 92 saya beli. Itu aja. Tapi kalau dia turun lagi dari 90 saya cut loss. Ya, saya sekali udah cut loss. Kemarin beli yang seperti saya infokan di Instagram tuh saya beli tuh saat koreksi di tanggal berapa ya? 3 April apa ya? Ini saya beli di area support 92, 91, 90. Saya pasang 3 harga dan akhirnya jebol. Dan cut loss-nya itu di 86. Kena stop loss ya karena saya pasang stop loss. Jadi nanti saya akan beli lagi kalau dia tembus lagi 90.
Seperti itu. MLPL, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1320, terkoreksi 2,22%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya Bovin di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk Bovin. Nah ini kan area-area tanggung nih, bertahan nggak? Kemarin udah bagus rebound di hari Senin. Abis itu merah lagi, tapi merahnya masih di atas 1300. Ya bisa kasih toleransi lah ya. Kalau Bapak Ibu ada kebeli di area naik turun yang gangguin psikologi seperti ini, Bapak Ibu bisa pakai support sandaran terakhirnya 1280. Kalau misalnya jebol udah tinggalin aja, apalagi sudah konsolidasi di area atas ini dan dia tuh gagal menembus 1350-nya. Kalau sampai dia minggu depan jebol 1280, gagal untuk Bovin. Harusnya minggu depan tuh rebound lagi, harus tembus 1350. Seperti itu untuk Bovin. Langsung saja ke saham terakhir. Ada di MMX yang ditutup di harga 720, menguat 9,09%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakar semuanya di MMX ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk di MMX nih saham crossingan naik. Tiba-tiba naik bagus lagi volumenya. Ya, create volume lagi. Ya, kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang, pokoknya turun dari 700 tuh tinggalin aja. Pola dead cat bond lanjut turun lebih dalam untuk di MMX. Kalau minat beli harga sekarang. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya serta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.